Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai transplantasi ya. Jadi ini adalah bagian pertama dari beberapa bagian mengenai transplantasi ya. Nah, nanti untuk yang kali ini, yang pertama kali kita bahas mengenai toleransi terhadap transplant atau toleransi terhadap organ yang didonorkan atau yang diterima gitu ya. Nah, nanti yang kita bahas adalah mengenai apa yang dimaksud dengan transplantasi, kemudian istilah pada transplantasi, kemudian toleransi pada transplantasi, yang nanti kita lihat peran imunologi alami pada imunotoleransi terhadap transplant ya, kemudian peran dari sel NK, peran sel T gamma delta, peran dari myeloid derived suppressor cell, peran sel T regulator, dan peran sel B10 atau sel B regulator. Nah, kita mulai dulu dengan definisi dari transplantasi ya. Apa yang dimaksud dengan transplantasi? Ya, transplantasi itu adalah sebuah prosedur atau sebuah tindakan dengan tata cara yang sudah baku ya. Untuk apa? Untuk mentransfer atau memindahkan apa? Memindahkan jaringan atau organ dari suatu area ke area yang lain ya, baik pada individu yang sama ataupun dari individu yang berbeda ya. Individu yang berbeda itu berarti ada yang mendonorkan organ dan ada yang sebagai penerima gitu ya. Nah, contoh yang individu yang sama misalnya adalah transplantasi kulit ya, misalnya ada orang dengan karena satu lain hal ada luka di tangannya misalnya, sehingga diperlukan untuk menutup luka itu karena terlalu luas misalnya ya, dengan memberikan transplant kulit dari dirinya sendiri di tempat yang lain, diambil diletakkan di situ ya. Itu contoh ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah istilah pada transplantasi ya. Nanti autograf itu adalah transplantasi yang sumber organ yang ditransplantasikan itu adalah dirinya sendiri ya, tadi contohnya kulit tadi ya. Kalau isograf itu adalah transplantasi yang sumber organnya yang didonorkan itu adalah dari saudara kembarnya ya, saudara kembar ya, twin ya. Nah, itu yang isograf. Kalau yang allograf itu adalah transplantasi yang sumber donor organnya itu adalah orang lain ya. Sedangkan tapi dalam individu yang sama, maksudnya dalam spesies yang sama. Tapi kalau yang xenograf itu adalah jika organ donornya itu berasal dari atau pendonornya itu berasal dari spesies yang lain, misalnya babi misalnya. Ya, itu contoh-contoh atau istilah-istilah pada transplantasi ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita awali dengan toleransi pada transplantasi ya. Nah, orang ditransplantasi itu artinya kan organ yang ditransplantasikan ya, organ aslinya itu adalah sudah tidak berfungsi dengan baik. Misalnya seseorang dengan gagal ginjal misalnya. Orang dengan gagal ginjal artinya ginjal sudah tidak berfungsi ya. Sedangkan ginjal itu fungsinya banyak sekali ya, dan itu vital untuk kehidupan seorang manusia ya. Sehingga kalau dia bisa ditransplantasi dengan ginjal yang baru dari seorang donor ya, maka dia bisa menyelamatkan nyawa pasien yang gagal ginjal tadi ya. Namun meskipun demikian ya, ginjal yang didonorkan, ginjal yang diterima oleh si resipien itu kan tetap benda asing bagi resipien ya, bagi orang yang menerima organ itu kan tetap sebagai benda asing ya. Nah, kalau ada itu benda asing, maka ada kemungkinan bahwa antigen yang ada di organ yang didonorkan itu, organ yang diterima ya, itu bisa memicu respon imun ya, sehingga terjadi penolakan ya. Dan faktanya 20% dari orang-orang yang menerima donor ya,
ya, yang operasi cangkok misalnya, cangkok ginjal dan lain-lain itu ya, dia kehilangan organ yang diterimanya itu dalam waktu 5 tahun karena adanya penolakan ya. Dan dalam waktu 10-12 tahun ya, hampir separuh orang yang melakukan transplantasi itu kehilangan organ yang diterimanya ya, karena penolakan ini ya. Bahkan beberapa organ misalnya paru, maka ketahanannya itu lebih cepat lagi ya. Ini dikatakan bahwa 50% organ paru itu ditolak oleh penerima donor itu ya, resipiennya dalam waktu 5 tahun gitu ya. Sehingga dibutuhkan pengetahuan yang baik mengenai toleransi terhadap transplant ini ya. Untuk apa? Untuk mengatasi rejeksi ini ya. Nah, sehingga kita perlu pelajari itu. Nah, kalau kita perlu pelajari itu, kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan toleransi pada transplantasi ya. Toleransi pada transplantasi itu adalah ketiadaan respon imun terhadap aloantigen yang merusak ya, yang merusak donornya ya, berarti ya, karena ini kan aloantigen ya. Jadi toleransi pada transplantasi itu adalah toleransi dalam arti tidak ada respon imun terhadap aloantigen yang merusak ya, yang merusak organ donornya itu ya, tanpa adanya gangguan sistem imun terhadap antigen lain ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun dia tidak ada respon imun yang merusak terhadap aloantigen, tetapi kalau dia kemasukan patogen yang lain, misalnya kemasukan virus, dia bisa memberikan respon imun dengan baik. Kalau dia kemasukan bakteri ya, patogen misalnya, ya dia bisa memberikan respon dengan baik ya. Dan ketiadaan respon yang merusak itu tanpa adanya obat-obat imunosupresi. Nah, itu disebut dengan toleransi pada transplantasi ya. Nah, toleransi terhadap transplant atau terhadap organ yang ditransplantasikan itu bisa ditemukan pada hewan coba ya. Namun pada kenyataannya sulit sekali ditemukan pada prakteknya gitu ya. Nah, yang sering itu adalah yang bisa ditemukan ya, itu adalah ketika seseorang itu melakukan cangkok atau transplantasi misalnya, kemudian dia mendapatkan obat-obatan imunosupresi ya. Nah, setelah sekian jangka waktu, sekian lama, nanti dia bisa terlepas dari obat-obat itu ya, dia toleransi itu bisa ya. Tetapi kalau yang langsung toleransi itu jarang ditemukan ya. Tapi kalau pada hewan coba bisa ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana mekanisme imunotoleransi pada transplantasi itu? Nah, ini peran imunitas alami ya, ada peran di situ ya. Nah, kita lihat dulu imunosit yang bagian dari imunitas alami itu kan ada sel makrofag ya, ada sel polimorfonuklear ya, ada sel dendritik ya. Ya, fungsinya itu adalah mengenali patogen ya, atau mengenali non-self ya. Nah, kalau ini teraktifkan, nanti kan dia bisa melakukan fagositosis ya, membunuh bakteri ya, membentuk stres oksidatif ya, membentuk radikal bebas gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita terima dulu ya. Nah, ketika ada kerusakan pada tubuh kita ya, tubuh kita kan mengeluarkan DAM ya, damage associated molecular pattern ya, misalnya protein S100, high mobility group box ya, 1 misalnya ya, kemudian ATP, asam urat ya. Itu adalah zat-zat yang dikeluarkan oleh tubuh kita ketika tubuh kita itu mengalami kerusakan ya. Nah, kalau misalnya ada patogen yang masuk ya, patogen itu juga bisa dikenali oleh tubuh kita ya. Itu namanya PAM ya. Karena adanya PAM. PAM itu patogen associated molecular pattern. Bagian dari patogen ya, bagian motif tertentu dari patogen
yang kita tidak punya, ya, sehingga kita bisa mengenal itu sebagai non self. Ya. Nah ini bisa dikenali oleh sel-sel imunosit tadi, ya, dengan misalnya reseptor, toll-like reseptor dan lain-lain. Ya. Nah kalau misalnya begini, ya, ketika transplantasi itu dilakukan secara autotransplantasi, ya, atau transplantasi dengan dirinya sendiri, atau transplantasi allotransplantasi tapi dengan kecocokan yang sangat baik gitu ya. Ya, kemudian ditambah lagi dengan prosedur transplantasi itu menimbulkan kerusakan yang minimal misalnya, maka DAM tadi, ya, damage associated molecular pattern tadi, dan PEM tadi itu minimal sekali, ya, atau bahkan tidak ada. Ya. Kalau tidak ada ya nggak mungkin, ya, tetapi ada tapi minimal sekali. Ya. Nah sehingga kalau itu tidak ada maka imunosit itu tidak teraktifkan. Ya, kalau tidak teraktifkan maka tidak ada inflamasi. Ya. Dan APC ini menjadi tidak teraktifkan juga. Ya. Kalau ini tidak teraktifkan maka sel T itu kalaupun dia bisa mengenali antigen yang disajikan oleh APC, ya, tetapi itu kan baru satu sinyal saja. Sedangkan sel T itu aktif kalau minimal ada 2 sinyal, ya. Bahkan ada yang mengatakan harus ada 3 sinyal. Ya. Nah sinyal dari molekul yang lain itu tidak ada, maupun sinyal dari sitokin itu juga nggak ada karena tidak adanya inflamasi dan tidak adanya aktivasi dari imunosit. Ya, tidak adanya aktivasi dari APC. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah sel T akan mengalami anergi atau dia tidak memberikan respon. Nah itu alasan kenapa tidak ada respon, ya, sehingga terjadi imunotoleransi pada transplantasi. Ya. Nah ini adanya peran dari imunitas alami tadi. Ya. Kalau imunitas alaminya tidak diaktifkan, ya, karena tidak adanya inflamasi, ya, sel T-nya hanya bisa mengenali antigen saja, tetapi tidak ada sinyal yang lain untuk mengaktifkan sel T dari molekul koaksesori, ya, kostimulatori maupun sinyal dari sitokin. Ya. Nah kita lanjutkan. Imunotoleransi pada transplantasi itu juga bisa diperankan oleh sel NK. Nah sel NK ini unik, ya, uniknya bagaimana? Secara teori, ya, dia bisa menimbulkan rejeksi atau graft rejection. Nanti kita bahas di bab berikutnya, ya, di pertemuan yang akan datang. Tapi dia juga bisa memicu terjadinya toleransi terhadap transplant. Ya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya, ya, kita bicarakan yang ini dulu, ya. Kalau yang di sini nanti kita bicarakan di pekan depan. Nah, toleransi terhadap transplant oleh sel NK itu, jadi ketika sel NK itu dia aktif, ya, maka sel NK ini akan bisa mengenali sel dendritik dari donor. Nah kalau sel dendritik dari donor itu bisa dikenali, maka sel NK ini akan merusak dari sel dendritik yang dari sel donor dari donor tadi. Nah sehingga sel dendritik donor itu tidak bisa menyajikan antigen kepada sel T, gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sel NK yang aktif itu dia akan mengeluarkan interleukin 10. Nah, interleukin 10-nya itu bisa memicu pembentukan sel T regulator. Sel T regulatornya bisa menekan sistem imun, ya, respon imun, ya. Nah, inilah yang menjadi landasan bahwa sel NK itu bisa berperan pada terjadinya toleransi terhadap transplant, gitu. Nah, itu peran dari sel NK. Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana dengan sel T gamma delta. Nah, mudahnya sel T gamma delta itu juga berperan dalam transplantasi yang toleransi, ya. Tapi juga berperan juga di dalam penolakan, ya, rejeksi dari transplant, ya. Nah, kita bicarakan yang ini dulu, yang bagian yang baik dulu, ya. Jadi sel T gamma delta itu kalau dia teraktifkan dia bisa mengeluarkan interleukin 4 dan interleukin 10. Nah, interleukin 4 interleukin 10 ini nanti mengurangi terjadinya
respon imun tipe 1 ya. Jadi terjadi penghambatan aktivasi dari sel T helper 1 ya, sehingga mengurangi terjadinya inflamasi ya, sehingga terjadi allograft protection atau proteksi allografnya, jadi bisa terjadi toleransi. Nah, itu peran sel T gamma delta. Bagaimana dengan myeloid derived suppressor cell? Nah, ini ceritanya begini. Jadi contohnya ini adalah pada intestinal transplantasi, yaitu transplantasi dari usus ya. Nah, ITX atau intestinal transplantasi itu bisa memicu pembentukan interleukin 6 ya, pada organ transplantnya tadi ya. Nah, interleukin 6-nya itu bisa memicu sumsum tulang kita ya untuk membentuk beberapa sel ya. Misalnya di sini adalah MDSC, myeloid derived suppressor cell ya. Nah, apa fungsi dari MDSC itu? Yang pertama, MDSC itu dia akan mengeluarkan interleukin 10. Ya, interleukin 10-nya nanti dia akan menghambat aktivasi dari makrofag dan sel dendritik. Nah, sehingga makrofag dan sel dendritik kalau dia dihambat aktivasinya, maka dia tidak bisa berperan sebagai APC. Nah, kalau dia tidak berperan sebagai APC, maka kalau dia ada haloantigen, dia tidak bisa menangkap. Kalau dia bisa sekalipun dia bisa menangkap haloantigen, maka dia tidak bisa mengaktifkan sel T. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, MDSC itu kan ada dua jenis ya. Ada yang myeloid, ya, seri myeloid dan seri granuloid ya. Nah, yang seri myeloid ini nanti dia kalau ada misalnya ada interleukin 10 ya, nanti kan mengaktifkan sel T regulator. Ya, sel T regulatornya nanti akan mengaktifkan MDSC yang dari myeloid ya. Nah, kalau dia aktif, maka dia akan menghasilkan enzim arginase 1 ya. Enzim arginase 1 ini nanti akan merubah arginin menjadi urea dan ornitin. Nah, ornitinnya nanti akan menghambat aktivasi dari sel T. Itu yang pertama. Yang kedua, MDSC yang seri myeloid ini ketika dia dipengaruhi oleh sel T regulator, maka dia akan mengaktifkan inducible nitric oxide sintase. Nah, INOS ini nanti akan membentuk nitric oxide. Nah, nitric oxide-nya akan menghambat aktivasi dari sel NK. Ya, kemudian nitric oxide dia juga akan mengurangi aktivasi dari sel T, meningkatkan apoptosis dari sel T, dan mengurangi presentasi antigen oleh APC. Ya, sehingga respon imunnya menjadi terhambat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, granuloid myeloid derived suppressor cell ini ya, yang sisi kiri ya, dia juga bisa menghasilkan reaktif oksigen spesies ya, misalnya H2O2. Nah, H2O2 ini bisa meningkatkan apoptosis dari sel T ya. Yang pertama, yang kedua, dia juga bisa mengurangi sekresi dari sitokin oleh sel T. Nah, sehingga dia bisa kalau sel T-nya banyak yang mati, sel T-nya berkurang sekresi sitokinnya, maka aktivasi dari respon imun juga berkurang gitu ya. Nah, ditambah lagi ROS yang dihasilkan oleh granuloid myeloid MDSC ini ya, granuloid myeloid derived suppressor cell ini, maka dia bisa berikatan membentuk kompleks dengan nitric oxide ya, membentuk peroksinitrit. Ya, peroksinitrit ini juga radikal bebas ya. Nanti dia bisa menghambat aktivasi dari sel T. Nah, inilah yang beberapa proses ini nanti kan muaranya kan sel T-nya menjadi tidak bekerja dengan semestinya. Ya, kalau dia tidak bekerja dengan semestinya, maka kalau di situ ada haloantigen, ya dia tidak bisa merespon dengan baik gitu ya. Walaupun sudah disajikan oleh makrofag ya. Karena makrofagnya juga fungsinya juga kurang baik juga ya, karena dihambat oleh adanya interleukin 10 tadi. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan.
Nah, imunotoleransi pada transplantasi itu juga diperankan oleh sel Treg, ya, sel T regulator. Mengenai sel T regulator bisa dilihat lagi panjang lebar, ya sedikit panjang lebar ada di bab pengantar imunoregulasi, ya. Nah, ini kita bahas ketika sel Treg pada transplantasi, ya. Nah, sumber dari sel Treg itu ada 3 ya pada transplantasi ini, ya. Yang pertama adalah timosit. Dulu kan bisa membentuk natural Treg, ya, atau sentral T regulator, ya. Nah, ini kan sifatnya cross reaktif, ya, dia bisa menekan sistem imun yang lain, ya. Nah, di samping itu timosit nanti kan akan bisa berdiferensiasi menjadi T helper 0. Ya, di perifer T helper 0 itu kan ketika dia mengenali antigen bisa menjadi sel T effector. Nah, sel T effector nanti oleh adanya alloantigen, ya, oleh adanya sel T regulator, maka dia bisa diubah menjadi sel T regulator. Ya, ataupun sel T effector ini, ya, nanti kalau dia ada sitokin yang bisa memicu plastisitas, ya, memicu polarisasi sel T helper itu berubah dari sel T effector menjadi sel T regulator juga bisa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah, alloantigen itu kadang-kadang bisa disajikan ke organ timus, ya. Ya, di organ timus nanti dia bisa dikenali oleh sel T yang disekolahkan, ya, sedang belajar di organ timus, ya. Sehingga terbentuklah natural T regulator yang alogen spesifik, ya, spesifik terhadap alogen ini, sebab alloantigen ini, ya. Nah, nanti dia keluar itu sudah spesifik sebagai sel T regulator yang alogen spesifik, ya. Ini sumber dari sel T regulator. Nah, bagaimana sel T regulator itu bisa memicu terjadinya toleransi pada transplantasi? Nah, yang pertama adalah bahwa sel T regulator, ya, ketika sudah terbentuk, ya, nanti dia akan menghambat aktivasi dari sel T effector, baik sel T CD4 maupun sel T CD8. Bagaimana ceritanya? Nah, ceritanya tidak hanya itu, ya. Jadi di sini, ya, di sini tidak hanya ke sini dan ke sini, termasuk APC-nya juga akan dihambat, ya. APC juga akan dihambat oleh sel T regulator, ya. Bagaimana ceritanya? Nah, cerita pertama adalah penghambatan presentasi antigen oleh sel Treg, ya. Berarti APC yang dikerjain oleh sel Treg, ya. Yang pertama adalah ikatan antara CTLA4 dengan CD80 atau CD86, ya, itu akan memaksa sel APC itu untuk meningkatkan enzim IDO, ya, indoleamin dioksidase, ya. Nah, IDO kalau dia meningkat maka dia akan merubah triptopan itu menjadi kinurenin, ya. Kinureninnya kalau terbentuk dia akan menghambat aktivasi dari sel T helper, ya. Nah, yang kedua, kinurenin ini juga bersifat toksik, ya, terhadap sel yang lain, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sel T regulator itu kan di situ ada 2 bangunan, ya. Bangunan yang pertama adalah LAG3 dan TIGIT, ya. Nah, kalau yang LAG3 ini menghambat presentasi antigen. Kenapa? Karena dia LAG3 ini akan berikatan dengan molekul IMHC kelas 2, ya, sehingga menjadi tidak aktif. Sedangkan TIGIT nanti akan berikatan dengan poliovirus reseptor, ya, sehingga nanti akan memicu pembentukan sel dendritik regulator, ya. Itu yang pertama, ya. Bagaimana sel T regulator itu bekerja terhadap sel T effector, ya? Yang pertama adalah
di sel T regulator itu kan lebih banyak mengandung interleukin 2 reseptor ya. Sehingga sel T regulator itu nanti banyak mengkonsumsi interleukin 2. Nah, kalau dia banyak mengkonsumsi interleukin 2, maka sel T efektor yang lain itu kekurangan interleukin 2. Sedangkan interleukin 2 itu diperlukan untuk berlangsungnya kehidupan dari sel T ya. Sehingga sel T-nya menjadi mati gitu ya. Itu yang pertama, bagaimana sel T regulator berperan atau menghambat sel T efektor. Nah, yang kedua, sel T regulator ya, itu bisa menghasilkan CD39 dan CD73 pada permukaan membran selnya. Ya, CD39 dan CD73 ini bersifat eksonuklease ya, sehingga akan merubah ATP atau AMP menjadi adenosin ya, sedangkan adenosin nanti akan menghambat sel T helper maupun sel T CD8 ya, CD4 maupun CD8 akan dihambat. Nah, yang berikutnya lagi sel Treg dan sel TCD4 ini nanti juga akan adanya CD80, CD86 dan CTLA4 ya. Ini jelas akan menghambat aktivasi dari sel T efektor ya. Nah, sel Treg juga akan menghasilkan interleukin 10 ya, TGF beta yang ini nanti akan interleukin 10-nya ini akan menghambat pembentukan dari menghambat aktivasi dari sel T CD4 ya. Nah, kalau interleukin 10 plus TGF beta, nah ini bisa memicu sel T efektor menjadi sel T regulator ya. Nah, atau ya sel Treg ini akan menghasilkan granzim ya. Kalau dia menghasilkan perforin granzim, maka ini akan membunuh sel T efektor. Nah, kalau sel T efektornya menjadi dihambat oleh sel T regulator, maka akan terjadi sel imunotoleransi pada transplantasi ya. Tidak ada respon imun terhadap transplant ya, organ yang diterima oleh pasien gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana sel T regulator itu berperan? Tadi juga sudah disebutkan ya, bahwa sel T regulator itu mengandung CTLA4 ya, yang berikatan dengan CD80. Nah, ini justru akan menghambat aktivasi dari imunosit yang lain ya. Nah, ini sel T regulator menghasilkan sitokin ya. Ya, tadi selain yang disebutkan interleukin 10, TGF beta ya, sel T regulator ini bisa menghasilkan interleukin 9 ya. Interleukin 9 yang dihasilkan bisa meningkatkan kerja dari sel T regulator. Ya, interleukin 9 nanti bisa memicu HPC ya, untuk meningkatkan produksi TGF beta dan mengurangi interleukin 12. Nah, kalau interleukin 12 berkurang, maka polarisasi sel T helper ke arah sel T helper 1 juga akan berkurang. Nah, sedangkan kalau TGF betanya meningkat, ya maka akan terjadi pembentukan sel T regulator juga ya, yang nanti akan menekan sistem imun kita. Dan TGF beta itu kan seringnya berperan sebagai anti inflamasi ya. Nah, interleukin 9 itu akan memicu sel MAS ya, untuk menghasilkan interleukin 6 dan TGF beta ya. Nah, interleukin 6-nya tadi bisa memicu pembentukan MDSC ya. Nah, sehingga terjadi proses seperti yang tadi dijelaskan. Nah, itulah peran-peran sel T regulator dalam memicu terjadinya imunotoleransi pada transplantasi ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang imunotoleransi pada transplantasi yang diperankan oleh sel B ya. Ini sel B10 ya, atau sel B regulator. Nah, ceritanya sel B10 itu kan mengeluarkan interleukin 10 ya. Nah, interleukin 10-nya menghambat presentasi antigen oleh HPC. Nah, interleukin 10 juga mengurangi sekresi sitokin proinflamasi oleh makrofag, oleh HPC ya. Sehingga interleukin 10 akan menekan respon sel T helper 1. Nah, dan jelas interleukin 10 itu membantu pembentukan sel T regulator ya. Nah, kita lanjutkan. Saya kira demikian dulu.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.